belakang salibmu yang nampak hanya kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Segala intervensi kuasa iblis, kuasa setan, niat orang jahat, apapun cara dan bentuknya, kami bersatu hati tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah, tubuh, jiwa dan roh kami, sehingga kami aman dalam perlindungan Tuhan. Dan kami perangi kuasa iblis itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga ada sukacita, ada kebebasan untuk kami datang memuji, memuliakan Tuhan. Kami siap beribadah kepada Tuhan, dan kami buka ibadah kami sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kita baca ayat ini secara bersama-sama. 2, 3, mulai. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya jangan turun hujan, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Puji Tuhan, sampai di sana firman Tuhan. Tema khotbah pada sore hari ini dalam ibadah Rabu, kuberikan tema doa Elia. Sekali lagi, doa Elia. Kita akan belajar bagaimana Elia berdoa kepada Tuhan, dan doanya itu sangat luar biasa. Rahasia di balik doa Elia akan kita pelajari pada sore hari ini. Apa rahasianya sampai Allah mendengar doa Elia begitu rupa? Tentu kita akan melihat beberapa hal di dalam pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Saudara tahu doa adalah merupakan senjata orang percaya yang paling ampuh. Karena doa ini harus hidup terus. Doa diambil dari kata aslinya yaitu nefes.
Dari kata nefes, saudara pasti akan melihat dan akan tahu dari kata nafas. Jadi doa itu adalah sama seperti nafasnya orang percaya. Nefes dari bahasa kata aslinya, yaitu kita tahu ada nafas. Orang bisa lupa tidak makan, tetapi orang tidak mungkin dia bisa lupa dia tidak bernafas. Saudara bisa lupa karena tidak makan, tetapi tidak mungkin saudara bisa lupa karena tidak bernafas. Berarti nafas itu setiap hari, setiap saat, setiap menit, setiap detik, itu dia harus ada dan melekat pada diri saya dan saudara. Jadi doa merupakan senjata yang paling luar biasa. Dia lebih dahsyat daripada bom atom. Dia lebih dahsyat daripada senjata nuklir. Doa ini kuasanya sangat hebat sekali. Kalau senjata secara fisik, kita lihat senjata-senjata dunia secara fisik, itu senjata yang bisa melawan musuh-musuh yang kelihatan. Tapi kalau doa, itu dia melawan musuh yang tidak kelihatan. Mana lebih hebat? Musuh kelihatan apa musuh tidak kelihatan? Kan dia bila dahsyatkan musuh yang tidak kelihatan. Tapi ada lawannya, yaitu doa. Senjatanya ada untuk melawan musuh yang tidak kelihatan. Karena firman Allah berkata bahwa musuh-musuh kita adalah penghulu-penghulu di udara. Mereka yang tidak kasat mata, saudaraku, yaitu kuasa kegelapan. Mereka tidak bisa dipanah, mereka tidak bisa dibom, mereka tidak bisa ditembak. Lalu apa yang menjadi senjata bisa mengalahkan mereka? Yaitu doa. Saya dan saudara terus berdoa. Doa Elia menggambarkan adalah doa yang begitu luar biasa, sehingga Allah mendengar doa daripada Nabi Elia. Apa rahasianya? Saya dan saudara akan belajar tentang doa Elia. Hari-hari ini saya dan saudara mesti banyak berdoa. Kita harus perbanyak doa kita. Ibadah kita harus tingkatkan. Karena hanya doalah yang bisa membuka pintu yang tertutup. Hanya doalah yang bisa membukakan jalan di lautan dan bisa memberikan mata air di padang gurun, seperti lagu yang saya dan saudara nyanyikan tadi. Jadi hanya karena doa saja. Sekarang pertanyaannya, apa bisakah saya dan saudara seperti Elia? Loh, Bapak Gembala, Elia kan itu nabi. Dia itu kan hamba Tuhan besar, nabi besar. Dia itu kan nabi yang dipakai Tuhan. Ya tentu tidak mungkinlah kita bisa sama seperti Elia. Saudara salah. Karena kalau saudara baca di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17, di sana dikatakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti siapa? Seperti kita. Berarti Elia tidak jauh beda dengan saya dan saudara. Jika saudara bilang tidak mungkinlah, masa kita bisa sama seperti Nabi Elia? Wah, kelasnya jauh. Siapa bilang? Firman Allah berkata Elia manusia biasa, sama seperti kita. Kita itu siapa? Kita itu Bapak Gembala. Kita itu siapa? Kita itu Eca. Kita itu siapa? Kita itu Nona. Bahkan Elia tidak terlepas dari kelemahan dia sebagai manusia. Dia pernah berdoa untuk minta mati. Dia pernah kecewa. Dia pernah putus asa karena dikejar oleh Isabel. Dia pernah kehilangan harapan. Elia sama seperti kita juga kok, yang kadang-kala mengalami yang namanya kelemahan, yang mengalami yang namanya putus asa dan putus harap. Jadi firman Allah sudah tegaskan dalam Yakobus pasal 5 ayat 17, Elia adalah manusia biasa, sama seperti saya dan saudara. Jadi bisakah kita sama seperti Elia? Bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi Elia berdoa dan Allah menjawab. Kita akan belajar dari doa Elia. Yang pertama, apa rahasia doa Elia begitu berkuasa? Yang pertama, Elia berdoa karena sesuai dengan perintah Tuhan. Elia berdoa karena sesuai dengan perintah Allah. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Firman Tuhan. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas
muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan dirinya kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Allah memerintahkan dia, pergilah, kau perlihatkan dirimu kepada Raja Ahab dan sampaikan bahwa aku akan menurunkan hujan di muka bumi. Nabi Elia disuruh Tuhan untuk menghadap raja, yang supaya dia bisa memberitahukan pesan Tuhan bahwa akan ada hujan, dan hujan itu pun turun. Jadi Elia berdoa bukan karena butuh sesuatu. Elia berdoa bukan karena apa-apa, semua karena perintah Tuhan. Jadi doa yang berkuasa dari Elia adalah doa karena kehendak Allah, adalah berdoa karena perintah dan kemauan Tuhan. Itu membuat doa Elia berkuasa luar biasa. Bukankah doa itu adalah perintah Tuhan? Saya dan saudara berdoa itu karena perintah Allah. Yang Yesus lakukan, yang Yesus ajarkan kepada 12 murid, yang pertama-tama Yesus ajarkan kepada mereka bukan usir setan. Yesus pertama-tama dia tidak ajarkan murid-murid untuk cara usir setan, bagaimana caranya, bagaimana cara membuat mujizat, tidak. Cara yang pertama yang Yesus lakukan kepada murid-murid adalah berdoa, doa Bapa kami. Itu yang Yesus pertama kali ajarkan kepada murid. Jadi doa itu sangat penting sekali. Jadi murid-murid tidak berkata kepada Yesus, guru, ajar kami cara usir setan. Bagaimana sih caranya? Ada metodenya enggak? Bukan itu. Yang pertama kali Yesus ajarkan kepada murid-murid adalah cara berdoa. Karena kalau mereka kuat dengan doa, setan lari. Karena kalau murid-murid hidup dengan doa, pasti setan kocar-kacir dan ketakutan lihat mereka. Jadi betapa pentingnya saya dan saudara berdoa. Doa itu adalah perintah Tuhan. Matius pasal 7 ayatnya yang ke-7, firman Allah berkata bahwa mintalah maka kepadamu akan diberikan, carilah maka kepadamu akan mendapat, ketoklah pintu dan pintu itu akan terbuka bagimu. Jadi setiap orang yang meminta akan mendapat, setiap orang yang mencari akan menemukannya, setiap orang yang mengetuk pintu baginya pintu akan dibukakan. Jadi berdoa itu adalah kehendak Allah. Saya dan saudara berdoa di gereja, berdoa di rumah, ada doa saat teduh, doa pribadi, itu semua adalah perintah Tuhan. Jadi doa yang berlandaskan pada perintah Allah lah, saya dan saudara akan melihat mujizat itu terjadi. Jadi apa rahasia doa daripada Elia dia berkuasa? Yang pertama adalah karena perintah Tuhan, karena kehendak Tuhan. Sehingga Allah berkata kepada Elia, kau pergi perlihatkan dirimu kepada Raja Ahab, karena terjadi kelaparan di wilayah Samaria. Tolong sampaikan kepada dia, aku Tuhan yang berfirman akan menurunkan hujan di muka bumi. Karena terjadi kekeringan, hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Begitu lama sekali. Jadi yang pertama berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Kita berdoa, kita beribadah, semua ini adalah kehendak Tuhan. Allah senang, Allah mau memang kita yang seperti ini. Harus mencari Tuhan. Carilah Allah sejauh di mana dia untuk kita masih bisa datang menghampiri. Allah bisa datang menghampiri kita, dan kita bisa datang menghampirinya lewat doa, lewat ibadah saya dan saudara. Carilah Tuhan selagi dia masih menyendengkan telinganya bagi kita. Kita perbanyak doa. Itu yang pertama. Yang kedua, rahasia di balik doa Elia berkuasa. Yang pertama, dia berdoa karena perintah dan kehendak Tuhan. Yang kedua, Elia berdoa dengan serius, saudara. Kita lihat di situ Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-17, firman Allah berkata begini. Ayat 17, firman Tuhan berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Sampai di situ saja. Kalimat sungguh-sungguh ini berarti jangan main-main. Ini bukan kalimat biasa, saudara. Apa yang membuat doa Elia begitu berkuasa? Dia berdoa dengan sungguh-sungguh.
Ada orang kan berdoa munafik, karenanya seperti Farisi. Tuhan marah kan, Yesus beri contoh orang Farisi berdoanya itu kan berbelit-belit, doa yang munafik, berdiri di tengah jalan supaya orang lihat, ya ini orang rohani gitu. Padahal bukan itu. Nah, kita lihat bahwa kesungguhan hati daripada Elia. Firman Allah berkata dia berdoa begitu sungguh-sungguh. Begitu luar biasa dia berdoa sampai Allah menjawab doa. Jadi kesungguhan hati. Kalau kita perhatikan di dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-24, di sana berkata saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang, bahwa orang benar mereka akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mereka akan berdoa. Bagaimana doa yang berkuasa itu? Bagaimana berdoa dengan sungguh-sungguh itu? Doa yang sungguh-sungguh itu adalah doa yang lahir, berdoa di dalam roh, berdoa di dalam kebenaran. Kalau kita mengacu di dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-24. Karena berdoa dalam roh dan kebenaran itu tidak mudah. 3 elemen ini harus disatukan. Karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ada orang kan hanya doa lewat perasaannya saja, lewat tindakannya saja, tapi rohnya jauh daripada Allah. Ada orang yang kelihatan hanya komat kamit, mulutnya komat kamit, tetapi sebetulnya hati, rohnya, jiwanya jauh daripada Allah. Dan itu biasanya doa semacam itu doa yang gampang terganggu. Sehingga tukang bakso lewat, toki piring, ting 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 ting, Tuhan sabar ya, pamit 5 menit aja, itu kan bakso kesukaanku. Aku amin dulu ya Tuhan ya, sampai di sini nanti aku kembali lanjut lagi. Doa yang gampang terpengaruh. Kalau kita lihat contoh doa di dalam roh dan kebenaran seperti Yesus dalam Injil Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-44. Ini doa yang serius sekali. Doa yang serius itu kita lihat adalah doa di dalam roh dan kebenaran, yaitu dalam Lukas 22 ayat 44. Firman Allah berkata di sana, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini doa yang sungguh-sungguh, saudara. Kenapa? Karena semua tubuh, jiwa, dan roh dipusatkan pada satu perhatian. Ada orang doa tetapi pikirannya jauh dari Tuhan, melayang-layang tidak tahu pikirannya kemana. Doa yang bersungguh-sungguh itu adalah doa yang semuanya terpusat pada satu tujuan. Siapa? Tuhan. Jadi dia fokus hanya kepada Allah. Seperti Yesus. Karenanya kita lihat berat sekali beban yang dia pikul. Kenapa? Karena doa yang serius. Sejauh ini doa kita belum dijawab Tuhan. Kenapa? Karena kita belum serius. Kita belum bersungguh-sungguh. Kita masih main-main di dalam doa. Jadi rahasia doa Elia itu berkuasa. Yang pertama karena perintah dan kehendak Tuhan. Yang kedua dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Tadi dikatakan firman Allah berkata Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari saya dan saudara, kalau kita mau melihat mujizat, kita mau alami pertolongan Tuhan, mari kita ibadah jangan main-main. Kita berdoa juga jangan main. Kita serius. Kita mencari Tuhan. Karenanya berkat yang kau terima juga berkat main-main. Karena kau bermain-main dengan Allah, kita bersantai-santai, bermain-main dengan Tuhan. Ya berkat yang kita dapat juga yang modelnya seperti itu. Tapi coba kalau kita serius, kita setia, kita bersungguh-sungguh berdoa di dalam Tuhan, kita akan lihat bahwa mujizat pasti akan terjadi. Jadi segala sesuatu diarahkan kepada Tuhan. Fokus. Tubuh, jiwa, dan roh terfokus kepada doa yang bersungguh-sungguh. Itu yang kedua. Yang terakhir, apa yang menjadi rahasia doa Elia begitu berkuasa? Yang pertama berdoa sesuai perintah Tuhan. Yang kedua doa dengan serius. Dan yang ketiga adalah berdoa dengan motivasi yang benar. Kita lihat 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-41. 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-41. Haleluya. 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-41, firman Allah berkata, kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi deraung hujan sudah kedengaran.
Elia berdoa dan dijawab Tuhan. Tapi saudara tahu, sebelum Allah menjawab doa Elia dan hujan turun, itu sebelumnya ada peristiwa yang sangat luar biasa spektakuler. Di mana di atas Gunung Karmel Elia menantang 450 nabi Baal untuk bertarung di dalam pertarungan iman. Menurunkan api untuk memakan korban persembahan mereka. Tuhan siapa yang lebih benarkah untuk menjawab menurunkan api dari langit itu? Karena bangsa Israel sudah berserong, mereka sudah beralih hati, mereka sudah menyembah berhala. Sehingga Elia menantang mereka, jika Allah itu yang benar, yang kau layani dan kau ikuti, ikutilah dia. Maka balik kembali, kita akan buktikan mana Allah yang lebih benar. Kita bikin semacam 2 tempat untuk pembakaran. Kita bangun 2 mesbah untuk kita sama-sama melakukan semacam korban persembahan di hadapan Tuhan. Yang Allah 450 Allah Nabi Baal ini silakan memanggil Allah mereka. Dan Elia mempersilakan kalian duluan. Elia masih mempersiapkan segala sesuatu. Firman Allah berkata mereka iris-iris badan, sampai luka-luka mereka punya badan. Mereka menore-nore, menari-nari memanggil para Baal dengan tarian mereka. Elia sedikit mengejek mereka dengan berkata, mungkin Allahmu sedang tidur, atau dia tuli sehingga dia tidak dengar doamu. Terus panggil dia terus. Mereka menari, iris-iris badan, sampai keluar berdarah-darah mereka punya badan. Api tidak turun dari langit. Tapi Elia hanya sekali doa saja, api menyambar langsung korban persembahan, melahap semua apa yang ada di sekitaran mesbah itu. Bahkan sengaja Elia berkata kepada bangsa Israel, mari bawa air, siram ini korban ini. Dikasih bahasa, bayangkan. Siram dengan air supaya kita lihat api turun, langsung membakar itu semua habis. Betapa beraninya Elia itu. Korban disiram dengan air, bayangkan. Logikanya kan mana mungkin. Wah, ini kita minta api susah-susah, baru ini dia siram dengan air lagi, kasih bahasa lagi. Membuktikan pada mereka bahwa Allah yang Elia sembah adalah Allah yang benar. Dia hanya doa 1 kali saja, maka api turun dan memakan melahap semua korban persembahannya Elia. Elia berkata, tangkap nabi-nabi yang tidak berguna itu, bunuh mereka. Elia memproklamirkan Allah yang benar yang mana. Bangsa Israel telah serong hati, karena itu Allah marah. Dan ini yang menjadi pembuktiannya adalah Elia harus demonstrasi di atas bukit Gunung Karmel untuk menunjukkan bahwa Allah yang mendengar doa itu adalah Allah yang benar, Allahnya Israel. Jadi sejauh ada dosa, sejauh ada hal yang tidak memuliakan Allah di hidup kita, percayalah, biar kita doa tak miring-miring, Tuhan tidak akan jawab. Banyak kali saya dan saudara sudah berdoa, tetapi belum terima jawaban. Berapa banyak umat Tuhan berdoa tapi tidak lihat mujizat. Alasannya paling tidak ada 3. Yang pertama, itu bisa dosa. Kita baca Yesaya 59 ayat 2. Kenapa doa belum dijawab Tuhan? Alasannya bisa dosa. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri dari kamu terhadapmu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Dosa penghalang besar akan jawaban Tuhan bagi kita. Dosa membuat tangan Allah singkat dan kaki Allah lumpuh akan kita. Doa bisa membuat Allah tidak berbuat apa-apa terhadap hidup kita. Dosa penghalang besar. Tinggalkan dosa, saya dan saudara melayani Tuhan dengan benar. Jadi tetap pegang Yesus, tetap pegang Tuhan apapun yang terjadi. Yang kedua, apa yang menjadi penghalang jawaban doa atas kita? Tuhan menjawab doa kita. Karena bisa jadi rumah tangga juga tidak akur. Yang kedua, rumah tangga tidak harmonis, kita berkelahi. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah.
hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ini persoalan rumah tangga, keluarga. Banyak kali kita tidak lihat pertolongan Tuhan karena keluarga, rumah tangga kadang tidak harmonis. Bukan hanya itu, kadang di pelayanan juga sesama pelayan, sesama jemaat, bahkan sesama gembala dengan gembala, teman pendeta dengan teman pendeta yang lain. Hanya kita tidak lihat pertolongan Tuhan. Kita baku benci setengah mati. Dalam rumah tangga juga begitu. Jadi saya dan saudara, keharmonisan di dalam pelayanan, di dalam rumah tangga ini penting, supaya kau akan melihat mujizat. Kita akan melihat pertolongan Tuhan. Bagaimana kalau kita sesama pelayan, sesama hamba Tuhan sudah tidak akur? Wah, bagaimana Tuhan mau berkati? Jadi itu bisa menjadi penghalang doa kita, penghalang pertolongan dan berkat Tuhan. Lalu yang ketiga, apa yang bisa menjadi penghalang? Itu adalah biasanya adalah motivasi yang salah, saudara. Yakobus 4 ayatnya yang ketiga. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ketiga. Yang menjadi penghalang atas jawaban doa kita adalah Yakobus pasal 4 ayatnya kita yang pertama tadi dosa, dan yang kedua adalah ketidakharmonisan, pertikaian, dan yang ketiga adalah karena motivasi yang salah. Atau kamu berdoa juga, Yakobus 4 ayat 3, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu sudah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi ini saudara, motivasi niatnya buruk, ingin diberkati, tetapi segi begitu sudah diberkati, apa yang saya dan saudara banyak kali doa tidak dijawab juga karena motivasi kita salah untuk memuaskan kedagingan kita. Allah tidak akan jawab. Kita minta berkat supaya berkat itu aku bisa pakai, aku jalan-jalan dan aku tidak gereja lagi karena aku hidup foya-foya. Aku bisa bersantai-santai, aku bisa jalan-jalan. Motivasi yang salah. Tuhan kasih aku berkat, begitu Tuhan berkati, lalu apa tindakan saudara? Banyak kali kita minta berkat, Allah sudah berkati, lupa sembahyang. Berkat yang bikin dia lupa segala sesuatu. Kita sakit, kita berdoa minta kesembuhan, Tuhan sudah sembuhkan, bukannya kesehatan dipakai cari Tuhan, kesehatan dia pakai cari dunia. Jadi kita lihat di sini, begitu bangsa Israel dia kembali kepada Allahnya Elia, Allah Israel, hujan baru turun. Sejauh mereka masih percaya kepada Baal, kelaparan terus terjadi. Allah tidak akan memberkati. Karenanya begitu Elia selesai melakukan demonstrasi iman ini dan dia menang, dan bangsa Israel mereka kembali kepada Allah yang benar, baru hujan turun. Saudara tahu hujan itu bicara berkat. Hujan itu lambang berkat. Sejauh ada dosa, berkat tidak turun. Karena itu yang menjadi penghalangnya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, maka doa kita akan menjadi berkuasa. Motivasi kita harus benar. Elia berdoa dengan motivasi yang benar. Apa yang menjadi motivasi Elia? Supaya bangsa Israel kembali kepada Allah. Karenanya Allah jawab doanya. Api turun dari langit. Karena Elia ini dia minta Tuhan tolonglah supaya bangsa umatmu percaya bahwa hanya kau Allah yang benar. Motivasi dia benar untuk kepentingan banyak umat. Mereka tidak boleh lagi percaya kepada Nabi Baal itu. Elia punya motivasi doa benar supaya Israel kembali kepada Tuhan. Adakah saudara berdoa motivasi yang benar? Itu yang seperti saya katakan. Ada orang berdoa minta berkat supaya tujuan berkat dia bukan pakai untuk memuliakan nama Tuhan, tapi dia pakai untuk diri pribadi sendiri. Berdoa, sudah diberkati, makin tidak tahu Tuhan. Tapi saya dan saudara kita lihat, supaya doa kita berkuasa dan hujan itu turun,
Jadi hanya dengan doa, saya berdoa supaya saudara semua diberkati Tuhan. Karena saudara terima semua berkat dari Allah karena hasil doa. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Haleluya.